Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Di antara nikmat dan nikmat yang kita syukuri adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Begitu pula nikmat istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim dan terus menata kehidupan dengan menuntut ilmu syar'i khususnya ilmu nahwu. Ilmu yang tidak semua orang yang hadir di majelis kajian mau mengkajinya berlarut-larut bahkan berseri-seri. Tak lupa salawat riring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Kaifatul Tutqinu An-Nahwa karya Syekh Dr. eh, Syekh Dr. Ahmad Iskandar ya. Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita masuk kepada pembahasan la siyama. La siyama ini terjemahnya adalah apa lagi? Li tafdili ma ba'daha untuk mengunggulkan apa yang setelah dari la siyama ini ya. Ala ma qablaha fil hukmi atas apa yang sebelumnya secara hukum. Terkibnya itu susunan dari la siyama adalah wa, ada huruf wawnya, kemudian la, ada siya, ada ma-nya. Sekali gabung maka jadilah wala siyama. I'rabnya wa-nya adalah i'tiradiyah, la-nya adalah la nafiyatunil jins, siya-nya adalah ismuha yang dinasab. Kemudian khobarnya adalah mahzuf daiman, berarti selalu dihapus, takdirnya maujudun. La nafiyah lil jins ini kan beramal seperti amalan inna ya, yakni menasab isim dan merafa khobar. Nasab isim ya. Nah, sia di situ isimnya lah. Kemudian khobarnya itu di mahzuf. Nah, ya. Ma-nya itu apa? Nah, perhatikan ma-nya di sini. Ya juzu antakuna isman mausulan, boleh dia dihukumi menjadi isim mausul atau nakirah mubahamah yang kemarin sudah kita jelaskan. Nakirah mubahamah atau zaidah. Ya, wahia fil halatain, dan dia ada dalam dua keadaan, mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaihnya siap berarti. Nah, i'rab isim yang terletak setelah la siyama. Sekarang pembahasan isim yang terletak setelah la siyama. Idza kana isma nakiratin, kalau isim yang terletak setelah la siyama itu nakirah, maka dia, nah ini perhatikan. Idza kana ma ba'da la siyama isma nakiratin yajuzu fihi, kalau isim yang terletak setelah la siyama itu adalah isim nakirah, maka boleh dirofa ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhuf, sebagai mubtada, sebagai apa? Ya, sebagai khobar bagi mubtada yang dihapus, yang dihilangkan. Namanya idza i'tabarna, kalau kita ungkapkan ma di situ sebagai isim mausul, perhatikan baik-baik. La siyama, la-nya tadi nafiyah, ya kan? Siya-nya adalah isim dari la nafiyah lil jins tersebut, mansub. Nah, ma-nya kan tadi banyak tafsirannya. Bisa sebagai isim mausul, bisa sebagai nakirah mubahamah, bisa sebagai zaidah. Kalau kita takdirkan ma di situ isim mausul, kemudian pas isim yang terletak la siyama adalah nakirah, maka sebagai khobar dari mubtada yang dimahzuf. Langsung saja kita lihat contoh. Wahibbur rahalat
wala siyama rihlatun firrif. Wala siyama, la siyama itu artinya apalagi kan litafdil lima ba'daha. Litafdil untuk mengunggulkan apa yang setelahnya. Apalagi begitu. Apalagi ini. Gitu. Saya suka jalan-jalan ar-rahalat. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini rincian i'rabnya. La lanya nafiyatun lil jins mabniyatun ala sukun la. Wa khobarnya la mahzufun takdiruhu mawjudun. Nah, ini daiman. Dihapus selalu. Khobarnya siapa? Khobarnya la. Lah isimnya mana? Isimnya adalah sia. Sia ismula an-nafiyah lil jins mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian ma-nya adalah ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Fi mahalli jar, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini maksud dari wahia fil halataini mudhaf ilaih. Gitu. Kemudian rihlatun. Nah, ini kan nakirah nih, isim yang terletak la siyama rihlatun. Dia rofa. Rofa sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Takdir dari mubtada yang dihapus itu adalah hiya. La siyama hiya rihlatun itu takdirannya. Nah, ya. Kemudian boleh juga dinasab isim yang terletak setelah la siyama. Ini ketika masih nakiroh ya, isim yang terletak setelah la siyama ini. Isim yang terletak setelah la siyama ini masih nakiroh. Maka dia boleh dinasab ketika kita mentakdirkan ma di sana bukan isim mausul, melainkan ma mubahamah. Ya, maka nanti isim yang terletak setelah la siyama dia nasab sebagai apa? Sebagai tamyiz bagi nakirah mubahamah ma. Itu contohnya di sini. Ya, uhibbu ar-rahalat. Kok ahabbu ya? Uhibbu. Sebelumnya kan uhibbu juga tuh. Uhibbu ar-rahalat wala siyama rihlatan. Nah, rihlatan. I'rabnya bagaimana? La nyala nafiyatun lil jins mabniyatun ala sukun siya ismul la nafiya lil jins ya kan? Mansubun wa alamatun nasbi al-fathah wa khabarul la mahzuf daiman takdiruhu mawjudun ma-nya ma nakiratun mubahamatun mabniyatun ala sukuni rihlatan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah zahira ala akhirih. Yang ketiga, dijer ala anahu mudhafun ilaihi. Kalau kita mentakdirkan ma pada la siyama itu ma-nya adalah ma zaidah, kemudian isim nakirah yang terletak setelah la siyamanya maka kita jerkan sebagai mudhaf ilaihi. Wala siyama rihlatin. Nah, ini boleh nih. Ya, jadi isim nakirah yang terletak setelah la siyama itu bisa dibaca domah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah. Kalau dibaca domah dia menjadi khobar dari mubtada yang dihapus, asalkan ma pada la siyamanya kita takdirkan sebagai ma mausul, kemudian bisa dibaca fathah sebagai tamyiz. Tamyiz sebagai tamyiz, kalau kita takdirkan ma pada la siyama itu adalah ma nakirah mubahamah. Kemudian yang ketiga ini bisa kita kasrohkan isim nakirah yang terletak setelah la siyama, rihlatin contohnya seperti di sini rihlatin. Kalau kita takdirkan ma-nya di situ adalah ma zaidah, ma pada la siyama. Selesai, sudah. Kemudian bagaimana kalau misalkan dia ma'rifat nih? Isim yang terletak setelah la siyamanya ma'rifat. Kita baca. Idza kana ma ba'da la siyama isma ma'rifatin yajuzu fihi. Nah, yang pertama yurfa boleh pula dirofa dia. Berarti sama seperti nakirah nih. Udah kita nggak usah diulang lagi ya. Nah, sebagai khobar dari mubtada yang dimahzuf. Nah, maknya takdiran sebagai ma mausul. Gitu. Ya. Nah, contohlah di sini ya. Uhibbul uluma. Saya suka ilmu-ilmu. Wala siyama an-nahu. Apalagi ilmu nahu. Nah, gitu.
Apalagi ilmu nahu, berarti ilmu nahu diunggulkan dari ilmu-ilmu lainnya yang dia juga sama-sama menyukai atau yang sama-sama saya sukai, gitu. La la nafiyatun lil jins mabniyatun ala sukun, ya kan. Nah, sianya itu adalah ismul la mansub wa alamatun nasbil fathah, ya, wa khobaru ma wa khobaru la, khobarnya la itu mahdzuf daiman takdirhu mawjudun. Ma-nya ma ismun mausulun mabni ala sukun, ya kan. Nah, karena bersambung dengan alif mabni ala sukun. Fi mahali jarin mudhaf ilaihi, pada mahal jar sebagai mudhaf ilaihnya sia. An-nahwu dia domah karena rofa sebagai apa, kedudukannya khobar dari siapa, dari mubtada. Mubtadanya mana, dihapus. Takdirnya apa, huwa, karena an-nahwu muzakkar, ya, jadi mubtada yang ditakdirkan itu adalah domir, gitu. Kemudian boleh dijerkan. Nah, ini kalau ma'rifat ya, yajaru ala annahu mudhafun ilaih. Nah, ini kalau ma-nya ma zaidah, gitu ya. Loh, berarti ketika isim yang terletak la siyama berbentuk ma'rifat begitu ya, sigatnya ma'rifat. Ma-nya tidak bisa ditakdirkan dengan mana kiroh mubahamah. Ya nggak bisa dong, kan ma'rifat isim yang terletak setelahnya. Jelas ya sampai di sini. Nah, itu. Nah, Uhibbul ulama wala siyama an-nahwi. Nah, ini jangan sampai lupa lagi. Nah, pembahasan ini ada di Mulakhas. Nah, ya, pembahasannya ada di Mulakhas kitabnya Fuad Ni'mah. Ya, kitabnya apa? Fuad Ni'mah. Nah, Fuad Ni'mah itu bukan seorang muslim ya, seorang ahli linguistik Arab dari Mesir. Itu luar biasa tapi kitab Mulakhas itu. Ada nahwunya, ada sorofnya, nahwunya pun lengkap. Ya, nggak selengkap ini sih. Ini lengkap banget. Ya, di Mulakhas ada uslub, di sini juga ada uslub. Kalau di Mulakhas nggak ada mafatihul i'rab, kalau di sini ada mafatihul i'rab. Bahkan ma'ani dari huruf-huruf jar atau bahkan huruf-huruf lainnya di kitabnya Syekh Ahmad Iskandar ada. Yang kitab ini kekurangannya ya harokatnya itu, gitu ya. Nah, tapi nggak tahu kalau cetakan yang baru kan tidak ada PDF. Cetakan yang baru kayaknya lebih lebih rapih ya harokatnya. Baik, kita lihat di sini ma yu'rabu maf'ulan bihi mansuban li fi'lin mahzufin. Apa yang di-i'rab sebagai maf'ul bih? Nah, ini kita simpulkan dari uslub-uslub yang kemarin itu. Nah, ada uslub ada uslub ikhtisas ya kan? Ada uslub ighraq dan semuanya punya rukun. Nah, dari rukun itu kan ada yang dinasab kedudukan. Kata-kata yang dinasab. Ya, karena dia menjadi satu rukun di rukun pada uslub tersebut. Pada uslub ikhtisas, apa yang di apa namanya? Hmm, dinasab, mukhtas. Nahnu al-araba na'syaqu at-tafarruq. Nanti di murojaah lagi ya. Kemudian pada uslub ighra ada mughrabihi. Nah, dia dinasab sebagai maf'ul bih itu. Fi'il mahzuf. Contoh as-sidqa ya insan. Ya, mendorong kan tuh takdirnya ilzam tuh. Teruslah, haruslah kamu itu jujur gitu. Ya insan, wahai manusia. Kemudian pada uslub tahzir memperingatkan tuh ihzar, hati-hati begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan al-muhadzaru minhu. Al-muhadzaru minhu yang diperingatkan darinya, maka itu nasab. Ya jelaslah kan diperingatkan darinya seperti objek dia. Nah, jadi dia maf'ul bih dari fi'il yang dihapus takdir ihzar. Hati-hatilah dengan kemalasan. Nah, ya, itu penyakit yang paling berbahaya. Karena nanti efeknya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Nah, itu adalah musuh terbesar. Musuh terbesar manusia. Ya. Bahkan musuh terbesar di dalam agama Islam adalah ketidaktahuan terhadap agama Islam itu sendiri. Maka orang yang nggak punya pengetahuan terhadap agama Islam itu sendiri, dialah yang akan merusak dan menghancurkan agama Islam itu sendiri.
maka dosanya luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kalimat-kalimat yang punya mahal i'rab. Nah, di sini ya. Nah, pembahasan ini ada di kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rabnya Ibnu Hisham Al-Ansari. Kalau kita merujuk kepada kitab Turas. Ini luar biasa lengkap kitabnya nih. Kitab Hifatul wan Nahwa. Bahkan lebih kompleks dari An-Nahwa Tatbiki. Saya udah baca An-Nahwa Tatbiki 2 kali. Yang ini ketiga kalinya kalau khatam. Ketiga kalinya karena bentuk pengajaran. Karena sedang saya ajarkan An-Nahwa Tatbiki. Masih membahas isim yang dinasab. Besok hari Sabtu itu pertemuan. Ya, yang ke-70-an lah. Masuk pembahasan istisna. Kalau di Nahwu Tatbiki, dia juga ada ma'ani-ma'ani huruf. Ya, seperti udah itu aja. Kalau kalimat yang punya mahal tidak dibahas di Nahwu Tatbik. Apalagi Mafatihul I'rab seperti ini. Nah, ini lengkap sekali ya. Luar biasa, Masya Allah. Al-jumalul lati laha mahalun minal i'rab. Nah, kalimat-kalimat yang punya mahal dari i'rab. Jadi bukan hanya kata saja yang punya kedudukan, tapi kalimat pun juga ada yang memiliki kedudukan. Tapi ada pula kalimat yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat yang punya kedudukan dalam i'rab, kalimat-kalimat yang seperti apa. Ya. Yang pertama adalah jumlah khobariyah. Ini jelas jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah kalimat-kalimat yang dia ya menjadi khobar untuk mubtada. Nah, ini kan berarti apa? Kita udah bahas tuh. Bahkan di kitab Nahwu pun yang anggaplah dasar begitu ya. Syarah-syarah jurumiyah ringkas begitu. Nah, ketika mempelajari pembagian khobar, khobar itu ada khobar mufrad. Walaupun ada yang bagi 3, khobar mufrad, khobar jarma, khobar jumlah sama khobar sibul jumlah. Nah, itu kan kebanyakan pembagiannya 3 tuh. Khobar mufrad, jumlah, dan sibul jumlah. Tapi ada pula yang membagi 2, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Namanya khobar mufrad, ya khobar yang di sana bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Tapi khobar ghairu mufrad, dia adalah khobar jumlah dan sibul jumlah. Sibul jumlah ini jar majrur dan zaraf. Jumlah ini berarti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dia bisa menjadi khobar tuh. Nah, punya apa? Nanti kita irobnya bukan marfu'un, tapi fi mahalli raf'in sebagai khobar. So, contohnya begini. Khobariyah pada mahal rofa. Nanti ada khobariyah pada mahal nasab ada. Nah, gitu ya. Nah, ya kalau dia menjadi khobarnya si Kana. Gitu. Atau khobar dari saudarinya Kana. Oke, lanjut. Nih, lihat. Zaidun khuluquhu karimun. Oke. Zaidun khuluquhu karimun. Zaidun mubtada pertama. Khuluquhu mubtada kedua. Karimun ini khobar bagi mubtada yang kedua. Jumlah khuluquhu karimun menjadi khobar bagi mubtada pertama. Sampai sini jelas? Seperti surat Al-Ikhlas tuh. Ayat pertama. Siapa yang bisa i'rab? Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ayo. Sejuta umat muslim tuh. Sejuta umat Islam ya. Hafal itu surat. Tapi banyak yang nggak tahu artinya. Apalagi robnya. Nggak pada tahu. Hmm. Kalah. Ya. Orang kafir di Amerika saja sampai menulis kitab bahasa Arab tentang i'rab. Bukan orang Arab. Beda sama Fuad Nikmah. Fuad Nikmah di orang Arab. Agamanya aja bukan Muslim. Nah, di Amerika ada. Bukan orang Arab. Bukan orang Muslim. Tapi menulis kitab Nahwu. Siapa yang bisa? Saya coba Ustadz. Oke, memang semua harus dicoba. Apalagi dalam rangka kebaikan. Silakan. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Qul fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Huwa mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi
la domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, gitu ya. Di mahalli karena di isim mabni. Lafdzul jalalah Allahu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, ada dua mubtada tuh. Huwa mubtada, Allah mubtada. Lanjutin dulu. Mubtada bagi khabar ahadun. Oke, lanjutin dulu. Ahadun. Ahadun khabarun khabar sani khabarul mubtada asani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Allahu ahadun khabar fi mahal jumlah ismiyah fi mahali raf'in uh, khabar khabar li domir huwa. Iya, khobar bagi huwa. Wah, sama seperti Zaidun khuluquhu karim. Struktur kalimatnya. Oke. Nah, paham ya? Nah, kapan jumlah khobar pada mahal nasab? Ya, ketika khobarnya si kana. Ya, kan karena fungsinya merofa isim menasab khobar. Tapi khobarnya jumlah. Berarti apa yang dinasab mahalnya? Gitu. Mahalnya jumlah ya jitahidu fi dirasatihi. Gitu. Ya. Nah. Lanjut qala ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Ya, ya'lamun. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Ya'lamuna ya kan. Jumlah ya'lamun fi mahalli raf'in khabar inna nih inna. Humnya kan isim inna. Nah, kita nggak usah baca semuanya ya. Teman-teman baca saja nanti. Yang kedua al-jumlah al-maf'uliyah. Nah, jumlah maf'uliyah. Jumlah maf'uliyah ini jumlah yang bagaimana? Dikatakan juga sebagai jumlah makulul qaul. Jumlah makulul qaul ini yang bagaimana? Ah, kita lihat. Nah, ini jumlah-jumlah yang terletak setelah lafal qola dan tasrifan qola nih. Ya, jumlah yang terletak setelah lafaz qola maupun tasrifannya si qola. Berarti bentuk mudoreknya ya kulu juga sama. Gitu. Ya. Nah, fi mahali nasbin. Nah, ini kok fi mahali nasbu. Fi mahali nasbin. Takunu maf'ulan bihi lil af'alil lati tata'adda ila maf'ulin. Namanya menjadi maf'ul bih bagi fiil-fiil yang tata'adda ila maf'ulin. Dia memuta'addikan maf'ul wa khassatan ba'dal qaul dan khususnya setelah lafal qaul. Au ma fi ma'nahu. Tambahan lagi teman-teman. Atau yang semakna dengan qaul. Nah, ini juga mirip. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari di kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Oke, ya. Contoh najaba roda. Nah, ya. Kemudian qala ar-rajulu as-sabru miftahul fara'at, ya. Nah, faraj itu kebahagiaan. Qala ar-rajulu, ya. Nah, ini masih laki-laki berkata. Nah, ini kan berarti mengutip kita, mengutip perkataan. Berarti perkataan si laki-laki ini fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin, maf'ulun bihim, ya, maqulul qaul. Begitu. Sebutannya maqulul qaul. Qala ta'ala, laqad kafara alladziina qalu, nah, innallah wal masih. Itu jumlah tuh. Nah, innallah wal masih jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ayo. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah betul ya. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga adalah jumlah al-waqi'atu fi mahali sifah. Jumlah yang terletak sebagai sifat dan hal. Kita harus tahu kaidahnya nih. Begitu. Namanya setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka dia menjadi apa? Naat, menjadi sifat. Kalau jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat menjadi hal. Kalau hal berarti fi mahali nasbin. Kalau naat, ya tergantung si isim nakirahnya dia i'rabnya apa. Gitu.
Kalau rajulun begini berarti yadhaku fi mahali raf'in. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Nah, insya Allah nih kita cepat saja. Ini kaidahnya nih ya. Kita warnain dikit. Sifat yang diraf sebagai naat datang setelah isim nakirah. Ya. Dan jumlahnya itu bisa jumlah fi'il, bisa jumlah ismiyah. Kalau yang ja'a rajulun yadhaku di sini jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Gitu ya. Nah, telah datang laki-laki yang yadhak, ketawa. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ar-rajulu kita makrifatkan si rajul, ja'ar rajulu yadhaku, telah datang laki-laki dalam keadaan yadhaku, tertawa. Gitu. Ya. Nah, wattaqu fitnatan la tusibanna. Ini kalimat la tusibanna hanya la nafiyah. Ya. Nah, la amalalaha. Ya, la amalalaha. Fi'lu tusibanna fi'lun mudhari'un mabni 'alal fathi. Ya, kenapa mabni? Karena bersambung dengan nun taukid secara langsung. Mabni 'alal fathi. Litissalih binun taukid. Sakilah. Ya. Jumlahnya fi mahali nasbin. Ya, fi mahali nasbin jumlahnya. Karena fitnatan kan dinasab nih. Gitu. Kemudian yang hal wahiyalati tu'rabu hal ta'ti ba'da ismi ma'rifah. Nah, ini ya. Wa anta khairul warisin. Wa anta khairul warisin. Ya. Wa anta khairul marisi wa anta khairul warisin. Nah, ini keseluruhan jumlah ya pada mahal nasab jumlah ismiyah. Gitu. Nah, ini dia sebagai hal, tetapi karena di situ wawunya adalah wawu hal. Wawunya di situ adalah wawu hal. Allah Ta'ala. Nah, ini contoh-contoh lagi ya, teman-teman nanti bisa dibaca. Kita langsung masuk yang keempat. Jumlah yang terletak sebagai jawab bagi syarat yang menjazm. Nah, ini juga dia punya apa? Punya mahal. Tu'rabu fi mahali jazmin. Ya udah, dia di i'rab pada mahal jazm. Berarti punya mahal kan dari i'rab? Iya. Fi mahali jazmin. Sebagai apa sih? Jawab syarat jumlahnya. Nah, intinya dia setiap kalimat yang bergandeng taronas dengan fa. Ya. Atau bergandeng dengan idza al-fujaiyah. Idza yang tiba-tiba artinya tuh. Wasabaqat bi'adadi syartin jazimah. Dan tentunya didahului dengan perangkat syarat yang menjazm. Jangan lupa tuh perangkat yang menjazm. Ya, perangkat yang menjazm itu diambil jazm. Gitu. Karena perangkat syarat yang tidak menjazm itu yang empat. Idza, lau, laula. Nah, gitu. Itu perangkat jazm yang tidak menjazm. Lah, ini kan idza beda. Idza sama yang fujaiyah ini. Begitu. Nah, ya, iza fujaiyahnya ini bukan mendahului. Begitu. Dia bergandengan dengan si jawab syaratnya. Gitu. Kalau fiil syaratnya itu baru didahului itu dengan perangkat syarat yang menjazm. Contohnya gini, man yajtahid. Nah, man ini kan dia perangkat syaratnya berarti di sini sebelum fiil syarat. Gitu. Sebelum apa? Fiil syarat. Jumlah syaratnya mana? Nih yanjah. Makanya bentuk fiil mudhari' atau ada saufa. Nah, ini wujub ikhtiron kan kita udah bahas tuh. Kapan wajibnya ikhtiron fa pada kalimat jawab syarat? Nah, kalau diantaranya ada saufa, ada sin, gitu ya. Man yahdillah fahuwal muhtad. Nah, ini fahuwal muhtad. Jumlah ismiyah, domir, mubtada'nya. Ya, fahuwal muhtad, jawab syarat, fi mahali jazmin. Kemudian yang kelima, jumlah yang terletak sebagai mudhof ilaih. Kok bisa jumlah bisa jadi mudhof ilaih? Nah, bisa. Coba kita lihat di sini. Ya, kalau terletak setelah zorof jumlahnya, nah bisa makanya.
fi mahalli jar mudhaf ilaih. Contoh ra'aituka hina sara al-qitar. Saya melihatmu ketika, hina artinya ketika. Itu kan zorof dia. Sara al-qitar. Nah, ketika kereta itu jalan. Bos, saya ngelihat kamu ketika kereta jalan. Gitu. Jadi sara al-qitar ini jumlah fi'liyah fi mahalli jarin mudhafun ilaih karena terletak setelah zorof hina. Ya. Wa yauma yunadihim. Nah, yauma zorof tuh. Ya, yauma zorof. Jadi mudhaf. Maka kalimat yang terletak setelahnya ya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Yang keenam adalah jumlah yang diatofkan atau mubdalah yang digantikan. Wahiyal jumlatu at-tabi'atu li jumlatin laha mahalun min ah. Intinya dia kalimat yang mengikuti kalimat yang punya i'rab pula, maka oleh sebab itu dia punya i'rab. Nah, watakunu imma ma'tufah. Dan dia tentunya bisa apa? Ma'tufah diatofkan dengan huruf ya atas jumlah sebelumnya atau atau mubaddalah. Mubaddalah yang menggantikan gitu dari kalimat sebelumnya atasnya. Hatta idza jaa amruna. Nah, ini wa fara at-tanur ya. Fara at-tanur. Ini kan jumlah fi'liyah gitu. Maktuf dia kemana? Jaa amruna gitu. Ya sudah berarti punya mahal. Nah, kalau idza jaa amrun apa? Jaa amruna. Nah, idzanya ini kan zorof. Nah, sebutannya zorfun lima yustaqbalu minaz zaman. Kan kita udah belajar tuh. Ada idza, ada iz, atau mungkin nanti habis ini di Furukun Nahwiyah. Nah, ini kitabnya luar biasa, super lengkap. Nah, maka sangat disayangkan orang tidak membaca kitab ini atau nggak beli kitab ini. Ini sekarang udah murah kitab Kaifatul Kinu An-Nahwa sudah murah. Kalau dulu awal-awal launching mahal. Gitu. Kita masuk sekarang jumlah yang tidak punya mahal dari i'rab. Ya, jumlah yang tidak punya mahal dari i'rab. Ada yang ingat nggak jumlah-jumlah yang punya mahal tadi? Jumlah apa saja? Ada yang masih ingat? Ada berapa tuh hitungannya berarti? Ada 6 tuh. Nah, coba. 6 jumlah yang punya mahal dalam i'rab. Dicoba aja dulu. Kalau nggak sanggup sampai 6 nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha. Dalam belajar itu yang penting proses. Hasil insya Allah akan mengikuti kalau prosesnya jujur dan sungguh-sungguh. Coba Ustadz, Iya, silakan. jumlah khobariyah, jumlah maf'uliyah, jumlah al-waqi'ah, apa ya itu yang sebagai hal atau sifat itu. Oke, ya. Nah. Coba jumlah yang terletak sebagai naat itu setelah isim nakirah atau isim ma'rifat. Kalau naat setelah isim nakirah, Oke, kalau hal, kalau hal setelah isim ma'rifah. alhamdulillah lanjut yang keempat berarti. Itu tadi apa yang syarat itu jawab syarat. Begitu. Jumlah yang sebagai jawab syarat. Gitu ya. Nah, kemudian, Ma'tuf, jumlahnya setelah ma'tuf. iya, jumlah diatofkan. Kemudian terakhir, Itu apa? iya, jumlah Itu fi mahali jarin sebagai mudhof ilaih. Berarti jumlah-jumlah yang terletak setelah zorof. Oke, terakhir ya. Walaupun kita sudah pukul 6 ya. Dikit lagi. Jumlah yang tidak memiliki mahal dari i'rab. Allahu Akbar. Ada samani jumalin. Ada 8. Kita lihat panjang gak nih? Enggak kok. Ya, yang pertama adalah jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah ini berarti jumlah yang ada di awal. Gitu. Kalau dia ada di awal berarti dia nanti la mahala laha minal i'rab. Sebutannya begitu ya. Nah, jadi dia di awal jumlah. Dan namanya jumlah ini bisa fi'liyah, bisa ismiyah ya. Nah, contoh begini, famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Hatta ya. Nah, hatta di sini kan maknanya ada banyak tuh. Memang dia huruf goyah ya. Ya, memang dia goyah. Tapi kan
bisa dia dihukumi ya sebagai ibtida, yang maknanya ibtida. Begitu. Berarti jumlah yang terletak setelah hatta bisa bisa jumlah baru. Nah, bisa jumlah baru. Makanya contoh akal tuh sama kata hatta bisa roksaha, gitu, bisa roksiha, bisa roksuha. Kita udah bahas ya hatta tuh ya. Nah, hatta roksaha matof. Kemudian hatta roksiha majrur. Hatanya huruf jer. Hatta roksuha, hatanya huruf ibtida. Roksuha jumlah baru. Begitu. Khobarnya mahzuf. Oke, berikutnya jumlah isti'nafiyah. Nah, jumlah isti'nafiyah adalah jumlah yang al-waqi'atu yang terletak fi wasatil kalam, di tengah kalam. Munqati'ah kalam, ya. Di tengah kalam, ya. Munqati'ah dia terputus begitu. Amma qablaha i'rabiyan. Nah, dari apa yang sebelumnya i'rabiyan secara i'rab. Contoh matar rajulu rahimahu. Gitu. Nah, ini seperti jumlah-jumlah i'tiradiyah. Ya, ini ada nggak jumlah i'tiradiyah di sini? Oh, enggak, bukan. Ah, beda. Kalau jumlah i'tiradiyah sisipan. Iya, beda. Itu seperti kita menukil hadis Nabi dan kita menyebutkan nama Nabi Muhammad dan di situ kita taruh kalimat Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam. Nah, jumlah Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam itu jumlah i'tiradiyah. La mahala laha minal i'rab. Nah, ya. Nah, jumlah rahimahullah munqati'ah anil jumlah as-sabiqah. Iya. Nah, ya. Nah, jumlah rahimahullah ini tidak kita katakan dia sebagai hal dari ar-rajul gitu, ya. Kenapa? Karena maknanya doa, ya, doa. Begitu. Jadi dia adalah isti'nafiyah. Lanjut yang ketiga adalah jumlah yang terletak sebagai silah mausul. Nah, ini kita pembahasan isim mausul. Isim mausul itu kan dalam bahasa Arab bukan hanya kata sambung. Saya udah pernah bahas definisi isim mausul dari penulis kitab ini, yang menurut saya kurang spesifik kepada pengertian oleh ulama nahwu. Ya, lebih kepada ya cakupan linguistik umum saja. Kata sambung begitu ya. Tapi padahal isim mausul dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar kata sambung yang diartikan yang, tapi kata sambung yang butuh kepada sila. Kalau bahasa-bahasa lain dari takrifnya linguistik umum, ya nggak apa itu sila, apa itu aid namanya. Dan ini keistimewaan bahasa Arab luar biasa. Nah, ini setiap kalimat yang datang setelah isim mausul tentunya, maka nanti dia sebagai silah mausul dan la mahala laha minal i'rab. Lanjut yang keempat adalah jumlah i'tiradiyah yang tadi sempat saya singgung, ya. Nah, Zaidun tala umruhu. Nah, ya, gitu. Karimun. Atau ketika menukil sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jumlah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah jumlah i'tiradiyah. Kemudian, ya, yang keenam adalah jumlah jawab syarat yang menjazm, tapi tidak iktiron dengan fa. Ini ya, tidak iktiron dengan fa. Beda. Kalau yang tadi itu iktiron dengan fa. Kalau iktiron dengan fa berarti punya mahal. Kalau tidak iktiron, iktirannya bergandengan teman-teman ya. Kalau tidak bergandengan dengan fa, ya sudah, berarti la mahala laha minal i'rab. Lah terus bagaimana? Ya kita nggak usah kita katakan nih yafus. Kita i'rabnya kan udah betul kemarin kita bahas ya. Yafus fi'lun mudhari'un majazumun. Begitu. Ya sudah biman. Wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu. Selesai sudah. Nggak perlu kita katakan dia adalah jumlah begini-begini. Enggak. Ya, nah. Karena tidak ada saufa. Kalau ada saufa baru tuh wajib iktiran dengan fa tuh. Nah, ya. Ada yang masih ingat nggak fa-nya namanya apa?
Arab itu bukan Ustaz? Iya betul fa'robitah. Nah, fa'robit. Nah, oke lanjut. Atau jumlah jawab syarat. Nah, ghairu jazim bagi perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Nah, perangkat syarat nih ada lau, ada idza, ada laula. Ini perangkat syarat. Nah, ya. Ada empat perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Lau, idza, laula. Satu lagi ada yang masih ingat? Kullama. Ah, kullama tuh. Kullama. Ya. Jadi fiil mudhari yang terletak setelah dia ini yakunu marfu'an tetap marfu tetap rafa. Kan nggak menjazm. Itu ya. Nah, bisa pula masuk ke fiil madi. Yang ketujuh. Oke, yang tujuh kan ini delapan ya. Jumlah jawab kosam. Nah, jumlah yang menjadi jawab kosam. Maka dia la mahala laha minal i'rab contohnya. Wallahi la ajtahidanna. Gitu. Demi Allah, saya akan bersungguh-sungguh. Jumlah la ajtahidanna itu la mahala laha minal i'rab. Ya. Nah, dia adalah jumlah jawab kosam. Ini contoh lagi dari Al-Quran. Nanti teman-teman bisa baca. Yang kedelapan. Jumlah tafsiriyah. Apa tuh jumlah tafsiriyah? Jumlah yang menafsirkan apa yang sebelumnya, watakshifu dan menyingkap an hakikatihi tentang hakikat dari jumlah sebelumnya. Waqad takunu makrunatan dan terkadang jumlah tersebut bergandengan biharfai dengan dua huruf tafsir, yakni an atau ai. Contoh misal, asyartu ilaihi ai idhab. Aku menunjukkan kepadanya, maksudnya apa? Idhab pergilah. Yaitu, idhab. Katabatu ilaihi an apa nih kok arsil ilayya ayah an arsil kirimkan kepadaku buku tersebut. Nah, ya, nah itu menafsirkan kalimat sebelumnya. Nah, ini sebagai pengantar lah. Kalau di kitab Al-I'rab an Qawaidul I'rab itu bagus. Ibnu Hisham menukil perkataan Zamakhsyari sekaligus mengcounter pendapatnya Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini pentolan Mu'tazilah. Ini loh, karena memang pembesar-pembesar Mu'tazilah itu ahli lughah semua, ahli nahwu semua. Ya, beliau punya kitab tafsir Al-Kasyaf yang muatan lughahnya luar biasa, melebihi At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir itu kitab tafsirnya Ibnu Asyur itu juga sama, penuh dengan faidah-faidah kebahasa Araban, mungkin lebih ke arah balaghah kalau tafsir Ibnu Asyur At-Tahrir wa Tanwir. Nah, kalau Al-Kasyaf ya penuh dengan ya muatan-muatan lughah juga sama ya. Tapi tidak disarankan untuk membaca karena ada muatan-muatan pemikiran beliau itu muatan dia itu Mu'tazilah tapi beliau adalah ahli nahwu tak diakui keilmuannya keilmuan siapa keilmuan Al-Imam Zamakhsyari seperti ini ada contoh-contohnya. Nah tapi juga ada nih saya katakan di sini ada misal ala jumlatin tafsiriyah nah tanpa menggandengkan huruf tafsir. Toh hal adulluka ala tariqin najah. Apakah mau aku tunjukkan kepadamu, ya, kepada jalan kesuksesan, tukhlisu fi amalik. Ini maksudnya. Maksudnya adalah tukhlis fi amalik. Ikhlas ya dalam amalanmu. Itu jalan kesuksesan. Tanpa huruf tafsir, ai maupun an langsung. La mahalalaha minal i'rab jumlahnya ya. Baik, barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas mabni minaz zuruf. Mabni minaz zuruf kita selesaikan di pertemuan hari Senin berarti ya. Oh, banyak juga ya.
Atau kita bikin 2 kali pertemuan nanti. Nah, ini bagus nih. Ada furuk nahwiyah. Ada idzan, ada idza, ada idzan, mirip-mirip, mirip-mirip ya. Nah, ini beliau bikin perbedaan-perbedaannya dan pemaknaan-pemaknaannya biar kita mudah. Insya Allah dimudahkan. Ya, jadi kalau terasa berat membaca yang turos, kita bisa baca yang kontemporer dulu seperti ini sebagai pengantar ke kitab yang turos. Ya, baik. Ya, rencana kalau khatam kitab ini kita bisa langsung lanjut ke yang sorof, tapi mungkin bisa kita lanjutkan dulu yang nahpunya ke kitab Izharul Asrar ya, itu bagus kitabnya. Izharul Asrar fi ilmin nahwi. Atau kitab yang lainnya karya Syekh Dr. Ali An-Namr atau yang turas sekalian. Oke, baik. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan. Khairan, Ustaz. Assalamualaikum.